Pemerintah Kota Jakarta Utara membongkar sejumlah rumah toko yang berdiri di atas saluran air di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Pemkot Jakarta Utara hari ini melakukan pembongkaran 20 ruko yang menyerobot bahu jalan sekaligus menutup saluran air di Ruko Pluit Karangniaga Penjaringan, Jakarta Utara. Tugas gabungan dikerahkan mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga hingga puluhan petugas PPSU. Pembongkaran ruko dilakukan menggunakan alat berat seperti bor mesin, mesin pemotong beton, truk, dan mobil skylift. Sempat terjadi aksi unjuk rasa oleh warga dan karyawan ruko yang menolak proses pembongkaran karena dinilai akan menurunkan omset mereka berjualan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Jakarta, Bapak Riang Prasetya. Selamat sore, Pak Riang Prasetya. Baik, selamat sore Mas Davi. Tetap semangat Mas Davi. Baik, Pak, bisa dijelaskan Pak, ketika penolakan ini terjadi, sebenarnya apa yang menjadi alasan warga, Pak? Baik, saya tidak ada di lokasi pada saat tadi adanya demo ya, dan saya pastikan bahwa yang demo tadi adalah bukan warga saya, ya, bukan warga saya. Namun demikian saya sikapi bahwa saya sampaikan yang dibongkar dan ditertibkan itu adalah saluran air dan bahu jalan, ya, bukan usahanya, bukan tempat dagangnya. Jadi usaha dan bisnisnya tetap berjalan. Yang dibongkar itu adalah pelanggaran, yaitu apa? Saluran air dan bahu jalan. Jadi kalau ada yang demo di situ, perlu saya sampaikan, itu berkonsekuensi hukum. Dan itu ada yang ditujukan ke atas nama saya. Kan seperti itu. Jadi saya juga menyampaikan bahwa kejadian pada saat ini adanya penertiban itu merupakan kajian dari pemerintah, yang mana pemerintah sudah melakukan satu penelitian atau analisa dari dokumen yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian datanglah untuk disurvei ke lokasi, terjadi match pelanggaran dengan adanya dokumen yang dimiliki oleh pemerintah. Terjadilah sekarang penertiban karena memang saluran air dan bahu jalan merupakan prasarana umum dan itu harus diberikan kepada masyarakat umum, bukan untuk dimiliki oleh orang per orang. Jadi kalau seandainya ada tadi yang demo, tolong mencerna dengan baik permasalahannya. Yang kita tertibkan itu, pemerintah menertibkan itu adalah prasarana umum, saluran air dan bahu jalan, bukan tempat usaha, bukan tempat bisnisnya. Demikian, Mas Davi. Oke, Pak Riang, sebelum pembongkaran ini kan sosialisasi juga sudah dilakukan, Pak, ya. Kemudian peringatan kepada para pemilik ruko untuk membongkar mandiri juga sudah dilakukan. Kemudian apa yang menjadi alasan mereka untuk tidak melakukan pembongkaran mandiri itu, Pak? Baik, mungkin saya hanya berasumsi saja. Setiap pelanggaran itu kan pasti kan harus ada konsekuensi hukum dan konsekuensi tindakan. Bila mana tindakan penertiban ini mereka tidak melakukan dengan baik, bahkan melakukan perlawanan-perlawanan, ya saya menganggap bahwa itu adalah pembangkangan terhadap pemerintah. Tidak boleh. Masyarakat Republik Indonesia ini harus taat azas, taat hukum. Pemerintah tidak mungkin sewenang-wenang dalam hal melakukan satu tindakan, apalagi penertiban. Jelas-jelas saluran air dan prasarana umum yang merupakan itu milik masyarakat banyak digunakan secara pribadi. Jadi kalau seandainya sosialisasi, saya sudah melakukan ini. Saya selaku RT melaporkan kepada Lurah Pluit, Camat Penjaringan, dari tahun 2019, 2020, 2022, dan terakhir 2023, bulan Januari Februari, saya melapor kepada PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Terima kasih, langsung ditindaklanjuti. Namun sebelumnya, belum ada sama sekali realisasi tindak lanjut dari laporan saya. Jadi kalau saya ditanya apakah saya tahu terhadap pelanggaran itu, saya tahu persis. Dan saluran itu awalnya ditutup beton dan ditutup keramik sehingga kita tidak bisa melihat saluran airnya yang mana. Baru pada bulan Agustus dan bulan Oktober 2022, kami selaku pengurus RT 11 beserta sumber daya air tingkat Kecamatan Penjaringan melakukan normalisasi saluran air.
Lalu kami bongkar, tutup gotnya itu semua kami bongkar, kami normalisasi. Jadi untuk normalisasi saluran air itu dilakukan bukan oleh pemilik ruko, dilakukan oleh kami pengurus RT beserta sumber daya air tingkat kecamatan Penjaringan. Demikian, jadi jangan diputar balik faktanya. Kalau dikatakan katanya ada yang memberi uang untuk normalisasi saluran air, saya mau bertemu dengan warga tadi yang berbicara. Kalau untuk perbaikan jalan, ya betul, saya akui. Mereka ada kontribusi terhadap perbaikan jalan. Namun yang saya permasalahkan itu adalah saluran air dan bahu jalan. Percuma kita perbaiki jalan kalau tidak ada aliran air yang masuk ke saluran. Ingat loh, Muara Karang itu lebih rendah 1,5 meter dibanding permukaan sungai. Kita punya 2 sungai, di barat dan di timur, di mana terjadinya penumpukan air dari 13 kanal di Jakarta ini. Semua tumplek ke sini. Jadi kalau kita misalnya tidak hujan pun bisa banjir Muara Karang kalau tidak airnya disedot lewat pompa. Lalu bagaimana cara nyedotnya? Nyedotnya kalau hujan, air itu harus masuk dulu ke saluran air, ke got dulu, baru bisa disedot. Kalau tidak bisa disedot, jalanan tergenang, rusak jalanan. Demikian, Mas Davi. Pak Riang, terakhir, ini juga nama Anda kan ada di spanduk-spanduk yang tadi dibentangkan oleh warga yang menolak. Betul. Sikap Anda seperti apa menanggapi hal ini? Apakah Anda memang nanti jika dihadap-hadapkan dengan pemilik ruko dan juga warga yang protes ini, seperti apa upaya yang Anda lakukan? Jadi seperti ini ya, Mas Davi, saya perlu jelaskan ya. Mengenai tadi beberapa kelompok orang yang datang, saya pastikan, saya melihat itu di YouTube, di berita, tidak ada satupun saya melihat di situ ada warga saya, kecuali yang membuat statement secara pribadi. Betul, itu salah satu pemilik ruko. Bila mana memang ada pertanyaan dan hal-hal sesuatu hal, sebelumnya itu kan saya sudah menyampaikan bahwa ini pelanggaran. Saya sudah kirim surat ke mereka. Saya bisa buktikan dokumen saya bahwa kalian sudah kami kirimin surat bahwa sarana umum, prasarana umum, saluran air dan bahu jalan adalah milik masyarakat banyak. Jangan ditutup, jangan dimanfaatkan secara pribadi. Surat itu nyampe, saya punya dokumennya. Jadi kalau seandainya mereka mau melakukan satu diskusi, sekarang ini ranahnya ranah pemerintah. Pemerintah itu sudah melakukan hal yang menurut saya pasti tepat karena memiliki landasan hukum, memiliki dasar hukum. Tidak mungkin pemerintah melakukan sesuatu hal tanpa dasar hukum yang kuat. Demikian. Baik, artinya dasar hukumnya sudah ada, kemudian sosialisasi juga pernah dilakukan begitu ya. Terima kasih Pak Riang Prasetya atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Selamat sore, sehat selalu Pak.